Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Abdul Rozak dengan NIM 7211417110 untuk memenuhi tugas akuntansi forensik dan audit investigasi. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai sifat dasar kecurangan. Nah, materi ini bisa teman-teman lihat di buku yang kita jadikan referensi, yakni di Zimbelman akuntansi forensik dan auditif investigasi pada bab-bab awal ya. Apa itu kecurangan? Kecurangan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan seorang untuk memperoleh sesuatu melalui cara-cara yang bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku. Itu definisi secara formalnya. Nah, pada intinya kecurangan itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok untuk mendapatkan sesuatu dengan berbagai cara, entah cara tersebut benar ataupun salah, dia nggak mau tahu, yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Biasanya sih kebanyakan dia akan menghalalkan segala cara walaupun itu sudah benar-benar depan mata salah secara norma, secara aturan masyarakat ataupun secara kaidah baik secara hukum, namun tetap dia lakukan karena dia ingin mendapatkan tujuan yang diinginkan. Terus kemudian kecurangan adalah penipuan yang menyertakan elemen-elemen berikut. Nanti ada beberapa indikator yang bisa dijadikan sebagai sebuah tanda atau sebuah syarat bahwa hal tersebut dikatakan sebagai sebuah tindakan kecurangan. Tidak harus semua indikator ini nanti harus muncul, tapi boleh berapa ataupun bahkan satu saja itu sudah diperbolehkan. Yang pertama, sebuah representasi. Yang kedua, mengenai sesuatu yang bersifat material. Biasanya yang dituju untuk dilakukan sebuah tindakan penipuan itu bersifat material atau yang bisa diuangkan, karena kita bahasanya pada mata kuliahan kali ini berkaitan dengan akuntansi forensik dan audit investigasi. Pastinya yang akan menjadi objek atau fokus dari pembelajaran kita yang berkaitan dengan hal-hal material atau yang dapat dinominalkan dengan mata uang. Terus kemudian sesuatu yang tidak benar, iya benar, emang tidak benar bahwasanya sebuah tindakan penipuan itu tidak benar untuk dilakukan, baik itu siapapun yang melakukannya, baik itu mungkin dalam lingkup organisasi atau perusahaan, semisal manajemen melakukan kecurangan, tetap dilakukan sebuah kesalahan, karena walaupun pangkatnya tinggi tetap kesalahan tetap dikatakan sebuah kesalahan. Tidak benar karena hal tersebut melanggar mengenai kaidah dan juga norma serta hukum yang berlaku di sebuah wilayah tersebut. Kemudian selanjutnya dilakukan secara segan itu dengan sadar. Kalau nggak sadar ya berarti bukan kecurangan. Jadi dilakukan sebuah kecurangan itu karena dia sadar dan tahu bahwasanya itu adalah sesuatu yang salah, namun tetap dilakukan karena ada motif untuk mendapatkan sesuatu itu tadi. Mungkin hal tersebut sulit untuk dilakukan atau demi kepentingan pribadi atau kelompoknya, mungkin itu bisa disesuaikan, namun kecurangan tetap dikatakan sebagai sebuah tindakan yang tidak benar dan melanggar sebuah hukum. Kemudian jenis-jenis kecurangan. Nah, ada beberapa yang menjadi pokok bahasan dalam akuntansi forensik dan audit investigasi kita. Ada 5 jenis kecurangan yang ini nanti saya akan bahas. Ada 6 maksud saya. Yang pertama kecurangan oleh pegawai, yang kedua ada kecurangan oleh pemasok, yang ketiga ada kecurangan pelanggan, yang keempat ada kecurangan dari pihak manajemen. Nah ini ya. Yang kelima ada penipuan investasi, terus kemudian kecurangan lainnya. Kita bahas satu persatu mengenai jenis-jenis kecurangan yang ini nanti akan menjadi bahasan keterangan saya yang terakhir dari sifat dasar kecurangan. Yang pertama mengenai jenis kecurangan yang dilakukan oleh pegawai. Pastinya ini sering terjadi dalam ruang lingkup perusahaan ya. Kalau pegawai berarti perusahaan. Biasanya ada motif tertentu yang mendasari seorang pegawai melakukan sebuah kecurangan, entah itu motif ekonomi karena adanya kesempatan sebab pengawasan yang kurang, terus mungkin adanya pressure pun ada beberapa yang menjadi motif yang menyebabkan seseorang pegawai melakukan sebuah kecurangan. Pelakunya pasti pegawai dalam organisasi, bisa dikatakan musuh dalam selimut ya, disusah untuk diidentifikasi ini. Terus korbannya udah pasti pemilik perusahaan karena dia bekerja di perusahaan tersebut kemudian melakukan kecurangan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya secara individu
dan merugikan pemilik perusahaan. Penjelasannya, pegawai menggunakan posisinya untuk mengambil atau mengalihkan aset. Contohnya saja saya berikan contoh yang real. Mungkin semisal ada Pak A bekerja di gudang perusahaan rokok semisal. Terus kemudian dia kebetulan Pak A ini merupakan perokok. Karena harga rokok ya setiap hari yang dia konsumsi itu lumayan, mungkin setiap hari kalau dikalkulasi secara normal dia bisa menghasilkan 50.000 mungkin. Terus kemudian karena dia kebetulan bekerja di pabrik rokok dan berada di gudang, setiap hari dia mengambil berapa bungkus untuk dikonsumsi. Nah, itu berarti juga sebuah kecurangan yang dilakukan oleh pegawai karena kebetulan dia juga posisinya di bagian gudang penyimpanan rokok. Jadi kesempatannya serta adanya motif dari kebutuhan dirinya itu semakin mendorong seseorang tersebut untuk melakukan sebuah kecurangan dengan contoh kasus yang saya berikan tadi. Terus kemudian yang kedua, jenis kecurangan oleh pemasok. Pemasok itu siapa sih? Ya berarti orang yang menyuplai produk mentah yang akan diolah oleh sebuah perusahaan. Kecurangan ini dilakukan oleh siapa? Ya pastinya pemasok, baik itu secara individu ataupun secara kelompok bersamaan. Terus korbannya siapa? Korbannya organisasi tempat pemasok menjual barang tersebut. Ya pastilah karena kecurangan dilakukan oleh pemasok, kemudian barang mungkin semisal berupa barang disuplai ke perusahaan A, terus kecurangannya dilakukan oleh pemasok, yang pasti terkena dampak secara langsung adalah perusahaan A itu tadi. Terus caranya gimana sih? Bisa saja, contohnya saja memberikan harga yang lebih. Harganya normalnya 50.000, namun di nota ditulis 60.000, dikalikan berapa pieces. Nah, berarti itu juga termasuk kecurangan. Selain itu mungkin memberikan tagihan yang berlebih, memberikan harga palsu, memperlambat pengiriman barang dikarenakan alasan-alasan tertentu, itu juga termasuk sebuah kecurangan yang biasanya terjadi pada perusahaan yang disebabkan oleh pemasok. Terus kemudian jenis ketiga dari jenis kecurangan, yakni kecurangan pelanggan. Pelanggan pun bisa melakukan kecurangan. Pelakunya jelas, pelakunya pelanggan atau konsumen dari sebuah produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Terus korbannya siapa? Organisasi yang menjual kepada pelanggan. Ya pastinya korbannya pelanggan. Korbannya organisasi ataupun perusahaan yang memproduksi produk ataupun yang berupa produk ataupun barang yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Contohnya saja pelanggan tidak membayar. Nah, itu sudah sering terjadi ya. Biasanya mengelak karena alasan tertentu, tidak mau membayar, barang cacat lah, tidak sesuai dengan spesifikasi lah. Pastinya itu menjadi alasan yang lumrah yang sering kita dengar mengenai kecurangan yang dilakukan oleh pelanggan. Terus kemudian jenis kecurangan yang keempat, yakni kecurangan manajemen. Kecurangan manajemen ini biasanya berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikannya. Pelakunya siapa? Manajemen perusahaan. Terus kemudian siapa korbannya? Ya pastinya para kreditur seperti memegang saham, orang-orang yang memegang obligasi perusahaan, yang memegang mengenai surat hutangnya, itu juga akan berdampak atau terkena dari kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dengan cara memanipulasi laporan keuangan. Penjelasannya ya pastinya biasanya pihak manajemen melebihkan laba perusahaan supaya para kreditur, investor tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Namun ternyata itu merupakan data yang tidak benar atau data fiktif, sehingga muncul sebuah penipuan yang akan merugikan pihak penanam modal seperti itu. Selanjutnya mengenai penipuan investasi dan kecurangan lainnya. Ini bisa dilakukan oleh semua pihak, korbannya investor yang tidak berhati-hati. Contohnya mungkin investasi-investasi bodong yang diiklankan di layanan online, bisa itu berupa web ataupun apa, itu sepertinya udah marak. Jadi sebagai investor, calon investor ataupun yang sudah berinvestasi itu harus berhati-hati dan harus selektif ketika mau menanamkan modalnya. Dicari benar-benar informasi perusahaan yang akan ditanami modal oleh dirinya, itu sangat penting karena sekarang ini penipuan-penipuan investasi bodong ini sudah semakin marak sekali. Terus kemudian yang keenam, yakni kecurangan-kecurangan lainnya. Ini bisa dilakukan oleh semua pihak.
korbannya juga bisa semua pihak bersifat kondisional. Terus kemudian penjelasannya kenapa kok ini masuk ke kecurangan lainnya yang tidak terangkum di 5 kecurangan sebelumnya, yakni pihak yang ingin mengambil keuntungan. Pada ininya ada pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar, yang tidak tidak benar, tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Terus kemudian kecurangan tersebut tidak bisa dispesifikasikan mulai dari jenis kecurangan 1 sampai 5 yang saya jelaskan tadi, itu tetap dikatakan kecurangan dengan jenis kecurangan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai sifat dasar dari kecurangan, tentang subbab apa itu kecurangan serta jenis-jenis kecurangan. Dari saya, mungkin apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.